Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan sabar. Sabar dari bahasa Arab yaitu sobaro. Artinya adalah tindakan menahan diri dari hal-hal yang ingin dilakukan, menahan diri dari emosi dan bertahan serta tidak mengeluh pada saat sulit atau sedang mengalami musibah. Sedangkan secara syar'i, sabar adalah menahan diri dalam 3 perkara, yaitu ketaatan kepada Allah, hal-hal yang diharamkan, takdir Allah yang dirasa pahit, dan menurut ulama Quraisy, hukum bersabar adalah wajib. Setiap hamba yang tertimpa musibah, maka wajib bersabar dari awal ujian datang hingga mendapatkan jalan keluarnya. Sabar merupakan tombak utama dalam iman. Semakin tinggi kesabaran kita, maka semakin tinggi pula iman kita. Macam-macam sabar. Yang pertama, sabar dalam ketaatan, dan yang kedua, sabar dalam menjauhi maksiat, dan yang terakhir adalah sabar menerima takdir Allah. Dan saya akan menjelaskan dari beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana Anda bisa menjelaskan seorang pelajar dapat belajar dengan sabar sehingga belajarnya sempurna, tidak rusak, dan mendapat ridho Allah? Yang pertama, niatkan belajar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua, sabar dan tekun dalam belajar. Ketiga, gunakan waktu belajar dengan baik, dan yang keempat, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Dan adapun pertanyaan kedua, yaitu bagaimana Anda bisa menjelaskan seorang guru yang sabar yang dapat membimbing dan mengasuh dan mengarahkan siswanya belajar dengan baik sehingga ia dapat berhasil. Yang pertama, maksimalkan dalam proses belajar mengajar atau menerangkan secara berulang-ulang kali kepada siswa. Yang kedua, guru harus memperhatikan cara belajar masing-masing dari setiap individu siswanya. Dan yang terakhir, memberikan motivasi kepada siswa agar siswa lebih semangat dan lebih giat dalam belajar. Dan pertanyaan yang ketiga, bagaimana apabila seorang pelajar tidak sabar dalam belajar? Buatkan contoh seseorang pelajar yang tidak atau kurangnya bersabar dalam belajarnya. Kemudian jelaskan apa saja efeknya. Jadi saya akan menjelaskan dan contohnya. Pelajar yang tidak atau kurang sabar dalam belajarnya adalah yang cepat menyerah atau yang cepat bosan. Jadi anak yang kurang sabar selalu merasa dirinya pintar, padahal dirinya belum semaksimal mungkin atau belum mengetahui seluruh ilmu-ilmu yang dia dapatkan. Akibatnya dari kurangnya bersabar dalam belajar, anak akan merasa frustasi karena ilmu yang ia pelajari tidak bisa ia pahami. Padahal untuk memahami sebuah ilmu tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Maka saat belajar dibutuhkan kesabaran. Efek negatifnya akibat dari seorang pelajar yang tidak sabar dalam belajar adalah: yang pertama, kurangnya seorang murid dalam memahami sebuah materi pembelajarannya. Yang kedua, sulit mengatasi masalah. Yang ketiga, stres yang berlebihan atau tinggi. Dan yang terakhir, kurangnya kemajuan jangka panjang bagi siswa tersebut. Dan pertanyaan yang keempat, bagaimana apabila seorang guru tidak bersabar dalam mengajar? Buatkan contohnya, kemudian jelaskan apa saja efek negatifnya. Baik, saya akan menjelaskan. Ketika seorang guru tidak sabar dalam mengajar, hal ini dapat berdampak negatif pada setiap siswa atau pada proses belajar mengajar itu sendiri. Jadi kesabaran guru sangat penting dalam menghadapi berbagai proses dalam belajar mengajar siswa. Seorang guru harus sabar dalam menghadapi perkembangan dan proses
atau pertumbuhan siswa secara individu, yang merupakan siswa itu tidak sama dan siswa tersebut memiliki karakternya sendiri-sendiri, serta dalam memberikan pengetahuan pada siswa yang mungkin nakal, dan beberapa contoh tindakan seorang guru yang tidak sabar dalam mengajar antara lain. Yang pertama, kurangnya guru dalam sabar dalam memberikan pengetahuan. Jadi guru itu merasa cukup bosan. Yang kedua, kurang tanggap terhadap perilaku siswa. Jadi dia cuek atau semena-mena. Yang ketiga, tindakan kekerasan terhadap siswa atau pelecehan. Dan yang pertanyaan terakhir, cari atau buatkan kisah yang menceritakan proses pembelajaran di mana murid dan guru sama-sama bersabar. Baik, saya akan menceritakan. Jadi, suatu ketika Rina adalah seorang murid kelas 5 SD yang memiliki kesulitan dalam belajar matematika. Ia selalu merasa minder atau putus asa pada teman sebayanya saat menghadapi soal-soal materi yang rumit. Jadi Rina pun sering tidak fokus di kelas karena merasa tidak mengerti penjelasannya guru. Suatu hari Pak Budi memanggil Rina setelah jam pembelajaran selesai. Dengan lembut, Budi bertanya, "Mengapa Rina terlihat tidak fokus di kelas?" Rina pun akhirnya menjawab atau menceritakan kesulitannya dan rasa putus asanya dalam mempelajari matematika. Pak Budi tersenyum dan berkata bahwa ia mengerti perasaan Rina. Pak Budi pun menawarkan untuk memberi les tambahan setelah pulang sekolah agar Rina bisa lebih paham dengan pembelajaran matematika tersebut. Awalnya Rina ragu, tapi melihat ketulusan Pak Budi, ia pun setuju. Mulailah Pak Budi memberikan les khusus pada Rina. Dengan sabar Pak Budi mengajari Rina dari dasar secara perlahan dan secara berproses. Rina sendiri berusaha fokus, memperhatikan dan tak segan bertanya jika ada yang tidak ia pahami. Lama-kelamaan, Rina mulai menunjukkan rasa kepahaman atau kemajuan dalam pembelajaran tersebut. Nilai ulangannya membaik dan ia tak lagi merasa minder di kelas. Rina kini paham bahwa dengan kesabaran dan kegigihan, pasti semua masalah bisa teratasi dengan secara baik dan teratur. Ia pun akhirnya berterima kasih kepada Pak Budi yang telah sabar mengajarinya. Jadi cukup sekian presentasi saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for the happiest year of my life.